Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kali ini kita akan belajar tentang berpikir sebagaimana seorang ekonom ya. Karena memang ini pengantar ilmu ekonomi, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang ilmu ekonom setelah kita paparkan tentang masalah introduction seperti secara umum kemarin. Kita akan berpikir bagaimana sih menjadi seorang ekonom, ataupun ketika kita nanti belajar banyak hal terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi dan dasar-dasarnya, mungkin kita bisa juga berpikir sebagaimana seorang ekonom, bagaimana membukukan sebuah ilmu di dalam ekonomi. Nah, yang pertama adalah bahwasanya setiap pelajaran atau setiap field, artinya ranah dalam sebuah pembelajaran itu punya terminologi masing-masing. Kayak matematika, misalnya kalian pasti dengar apa itu integral, kemudian tentang bilangan vektor, kemudian ada banyak bilangan prima dan lain sebagainya. Untuk psikologi misalnya ada masalah ego, ada ID, ada cognitive dissonance, mungkin ada gangguan mental disorder dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah psikologi. Kemudian ada istilah ekonomik yang akan kita pelajari nantinya lebih detail tentang apa itu supply, yaitu penawaran, kemudian opportunity cost tentang biaya peluang, biaya kesempatan, ada elastisitas, ada consumer surplus, ya, ada demand, permintaan, ada keunggulan komparatif, dan juga ada kerugian beban baku. Beban baku pajak ini nantinya ada di chapter-chapter selanjutnya, tapi intinya semuanya ada terminologi masing-masing, itu artinya punya kata-kata istilah khusus dalam sebuah materi pembelajarannya. Jadi ada banyak hal lah. Kalau di pengadilan ada gugatan, ada gugatan perdata, ada hukum, ada pengadilan, ada vonis. Nah, itu adalah istilah-istilah. Nah, baik. Kemudian selanjutnya setelahnya adalah ekonomik itu apa saja sih yang kita akan dapat manfaatkan. Yang pertama adalah supaya kita berpikir dari pilihan-pilihan in terms of alternatif, jadi pilihan-pilihan keputusan. Sebagaimana kemarin kita ketahui bersama tentang bagaimana seseorang itu memiliki menghadapi trade-off dalam dia menghadapi keputusan, maka dengan belajar ekonomi ini kita diharapkan lebih bisa menjadi bijaksana, ya, mana yang kita harus pilih. Kemudian mengevaluasi tentang biaya dari pilihan individu ataupun pilihan secara sosial, ya. Jadi kita bisa mengevaluasi pilihan-pilihan kita. Itu adalah kita bagaimana berpikir sebagai seorang ekonom. Kemudian juga menguji dan memahami tentang bagaimana Hauerstein ada kejadian-kejadian khusus, dan juga beberapa hal itu saling berkaitan. Contoh nanti kita akan bahas di demand masalahnya. Ketika misalnya suasana hari ini tidak banyak hujan, kemudian sering kering, panas sekali, itu ada hubungannya nggak dengan jual beli atau dengan bisnis ice cream misalnya? Tentunya pasti ada kaitannya, di mana mungkin di saat panas seperti ini banyak orang-orang kemudian membeli es krim. Itu salah satu contoh aja. Jadi inilah pelajaran yang kita ambil dari dunia ekonomi. Nah, kemudian bagaimana seorang ekonom itu juga seorang ilmuwan, ya. Jadi memang kita ranahnya adalah ilmu sosial, tapi itu adalah salah satu cabang ilmu, ya. Ada ilmu sains, tapi ada ilmu sosial, dan kita sebenarnya bisa seperti sains. Jadi tidak terlalu berbeda jauh, ya, karena kita juga ada kaidah-kaidah ilmiah yang kita laksanakan. Jadi the economic way of thinking, jadi cara berpikir kita adalah melibatkan cara berpikir secara analitis. Analitis itu artinya ada secara terstruktur, ya, dari A kemudian B terus C. Kemudian secara objektif artinya kita fokus terhadap apa yang kita amati. Kemudian memakai juga dengan istilah-istilah saintifik. Kalau kalian lihat di modulnya di buku ini, kalian akan dapatkan jelaskan bahwasanya memang walaupun kita tidak selantiasa, ya, atau di ilmu sosial itu bukan di lab, ya, karena labnya itu adalah orang-orang itu. Sedangkan
teman-teman yang ada di ilmu sains murni, misalnya laboratorium fisika, kimia, dan lain sebagainya, mereka menguji scientific method di sana. Tapi di kita adalah ya laboratorium sosial, ya sebagaimana misal Isaac Newton itu ketika menemukan tentang gaya gravitasi, mereka mengamati ya, Isaac Newton mengamati dari jatuhnya buah apel ke dalam ke bawah ke tanah ya, kemudian diulangi, diamati terus, ternyata inilah yang kemudian menjadi hukum gravitasi. Sama dengan dunia ekonomi, kita senantiasa mengamati, misalnya kemarin ada istilah-istilah nanti di akhir, contoh ketika ada hubungan jangka pendek antara inflasi dan juga pengangguran. Misalnya ketika pengangguran itu sedikit, banyak orang yang bisa bekerja, maka sering mengakibatkan inflasi karena jumlah uang beredar sangat banyak. Itu adalah hubungan karena diamati berulang-ulang, kemudian sering terjadi tidak hanya di satu tempat dan yang lainnya, kemudian akhirnya menjadi sebuah teori atau sebuah pemikiran. Nah, kemudian maka dalam scientific method atau kajian ilmiah itu melibatkan ada banyak ya, jadi observasi, pertama itu pengamatan, ya pengamatan kita di lapangan berbasis macam-macam, dan juga bisa berbasis teori juga ya. Tapi kalau kita mungkin di ekonomi Islam, teori kita ya bukan hanya pengamatan saja ya, teori kita juga kita dapatkan dari sumber-sumber ajaran agama kita, Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Kemudian diobservasi lagi. Jadi tidak ada hampir kadang-kadang kita temukan di dunia ilmu pengetahuan ini, kenapa kadang ada perbedaan ilmuwan dalam memandang sebuah teori atau sebuah kesimpulan ya, karena kadang-kadang semakin berkembangnya ilmu itu semakin justru menemukan hal-hal yang baru. Nah, contoh kemarin sempat ramai masalah bumi itu datar atau bulat dan lain sebagainya. Itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi semakin diamati ternyata ada hal-hal yang khusus ya. Jadi yang awal kita memakai abstrak model itu artinya kita coba menggambarkan, memappingkan, mengkonsepkan kira-kira bagaimana sih, sekompleks apa sih sesungguhnya dunia ini bekerjanya. Kita temukan nanti di antaranya ada beberapa model yang dicontohkan ya. Kemudian mengembangkan teori, kemudian mengambil data, kemudian dianalisis data tersebut untuk mengevaluasi teori. Jadi tidak ada teori tunggal di ilmu sosial. Terkadang ada teori-teori yang mungkin berubah ketika terjadi perubahan perilaku masyarakat. Ini bahkan di kajian fikih juga ada ya, artinya ada beberapa kebijakan yang sesuai pada zamannya dan lain sebagainya. Artinya ada teori, pengumpulan data, perubahan, sehingga tidak tidak menutup kemungkinan mengubah teori tersebut. Contoh ada teori misalnya ketika motivasi seorang itu bekerja itu adalah uang, tapi ternyata zaman sekarang, zaman anak milenial yang memiliki kemerdekaan yang kebebasan yang banyak ya, mungkin sekarang orang memilih pekerjaan bukan hanya masalah uang gitu ya, masalah passion macam-macam, sehingga kemudian teori tentang yang mengatakan bahwasanya uang lah yang menggerakkan seseorang untuk atau menentukan paling utama orang itu bekerja menjadi berbeda sekarang. Mungkin ada faktor-faktor lain ya. Kemudian ada tentang peran asumsi. Nah, ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari asumsi. Dan ketika orang berbeda asumsi, maka berbeda pandangan. Jadi kalian bahkan ya, misalnya nanti kalian misalnya ketika diuji dalam karya ilmiah atau mungkin di skripsi, mungkin kalian akan didebat oleh para penguji. Bisa jadi salah satu ranahnya adalah karena perbedaan asumsi. Asumsi yang dipakai penguji dengan asumsi yang dipakai oleh peneliti. Tetapi ini adalah ranah keilmuan, ranah yang biasa terjadi di ilmu pengetahuan ya. Jadi maka para ekonom itu membuat asumsi-asumsi supaya untuk menjelaskan lebih mudah ya, atau ada dasar mengapa pernyataan itu dibuat, karena ada asumsi yang tertentu ya. Jadi ini adalah juga sebuah seni dalam berpikir, yaitu asumsi apa sih yang akan saya pakai, asumsi apakah sih yang saya buat. Nah, itu asumsi-asumsi itulah yang kemudian membuat pernyataan kita itu bisa jadi berbeda dengan yang lain, atau bagaimana kita membuat asumsi yang kemudian berujung kepada hasil sebuah pemikiran ya.
Maka para ekonom itu menggunakan berbagai macam asumsi atau asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi kadang-kadang sering terjadi ya, karena asumsinya berbeda, karena kejadiannya juga banyak sekali yang berbeda. Nanti ada banyak hal lah, nanti studi case tadinya ada ya. Salah satu contohnya kalau di modul kalian baca lebih detail masalah misalnya yang paling enak itu yang dipajaki pajak penghasilan atau pajak pengeluaran. Jadi yang dipajaki itu waktu orang mengeluarkan uang beli atau waktu seseorang itu mendapatkan gaji. Ini orang perbedaan. Jadi takutnya kalau seandainya dikenai pajak itu adalah pajak penghasilan, maka orang cenderung ya tidak mau bekerja, karena bekerja yang tinggi, produktivitas tinggi akan terkena pajak. Nah itu ditakutkan ekonominya akan tidak tumbuh dengan pesat. Tapi kalau pajak pengeluaran juga ada asumsi yang lain. Kalau seandainya pajak pengeluaran saja, maka cenderung nanti orang nggak mau beli-beli, karena kalau beli sesuatu pasti kena pajak. Orang selalu melakukan sesuatu untuk menghindari beban pajak tersebut. Maka kemudian inilah yang menjadi perdebatan dalam penerapan pajak ya. Walaupun bagaimana kasusnya Indonesia, di Indonesia dilakukan pajak progresif, tapi hampir semua lini ya. Pajak pengeluaran kita ada, misalnya beli mobil pasti ada pajaknya, dan mungkin juga penghasilan kita yang sudah masuk ke dalam penghasilan kena pajak ya akan terpotong, jadi semuanya terkena pajak. Nah itu ada diantaranya waktu para ekonom memutuskan pajak pengeluaran atau pajak penghasilan, nah ada perbedaan asumsi di situ. Nah jadi ada model-model yang dipakai oleh para ekonom untuk menyederhanakan bagaimana menjelaskan realitas ya, supaya meningkatkan pemandangan kita atau pandangan kita, pemahaman kita tentang bagaimana dunia ekonomi itu bekerja. Nah, ada dua basic ya yang akan kita jelaskan di sini secara singkat. Nanti bisa ditanyakan apabila ada yang sedikit kurang paham, yaitu tentang circular flow diagram, artinya diagram alir bagaimana pandangan sebuah ekonomi mikro ya, antara penjual dan pembeli, pasar tenaga kerja, dan juga pasar barang jasa dan pasar barang produksi. Nah, kemudian yang kedua adalah model tentang batas kemungkinan produksi. Nah, yang pertama adalah diagram alir, yaitu sebuah gambaran visual ya, bagaimana rupiah atau uang itu mengalir dari suatu pasar di antara yang melibatkan dua hal yang utama, yaitu antara household tentang rumah tangga dan juga perusahaan. Artinya di pasar produksi dan pasar barang jasa. Kalau perusahaan dia memiliki pasar juga dalam arti pasar barang produksi. Jadi supaya dia produksi kan dia harus ke pasar dalam rangka mencari tenaga kerja mana yang akan diminta bekerja, mencari bahan baku yang murah dan sebagainya. Sedangkan sebagai rumah tangga yang biasa dia akan pergi ke pasar barang jasa supaya memenuhi kebutuhannya, baik itu sabun, makanan dan lain sebagainya. Nah inilah ininya. Jadi ada dua pasar ya. Jadi pertama adalah market for faktor produksi. Jadi pasar pasar faktor produksi, yaitu di sini rumah tangga menjual, perusahaan membeli. Nah, Pak, apa yang dijual rumah tangga? Ya keringat kita bekerja itu sebenarnya juga adalah jualan ya, jualan keringat, jualan jasa kalau sebagai karyawan. Ya. Kemudian perusahaan membeli kita. Tentunya perusahaan yang akan memilih siapa di antara kita yang terbaik untuk bisa di hire atau disewa sebagai pekerja. Kemudian ada pasar barang dan jasa, di mana ini kebalikannya, perusahaan menjual, kita rumah tangga ya beli. Ya, contoh kita beli sabun merek apa misalnya, ataupun kebutuhan lain itu termasuk. Di situ kita sebagai perusahaan menjual, kita sebagai rumah tangga membeli. Nah kemudian rumah tangga itu dia membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Tapi untuk membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, kita harus ingat, kita harus memiliki atau bahkan menjual faktor produksi. Kalau memiliki, kok kenapa harus memiliki aja Pak? Nggak bisa, harus menjual emang? Ya bisa aja, kalau kita punya kontrakan banyak, kita sewakan, kita dapat duit. Nah itu adalah salah satu memiliki faktor produksi ya, karena mempunyai properti itu salah satu dari faktor produksi. Nah kemudian
apa namanya, menjual tadi ya, menjual faktor produksi ya, diantaranya ya kita jual bahan baku ataupun jual apa namanya, keringat kita sebagai jasa. Nah, sedangkan di pasar barang apa namanya, barang dan jasa, perusahaan memproduksi sabun, memproduksi makanan dan alat-alat lainnya. Tetapi ingat, ketika untuk menghasilkan itu semuanya, perusahaan perlu menyewa atau memakai salah satu faktor-faktor produksi. Nanti apa itu faktor-faktor produksi ada kita jelaskan di antaranya. Nah, maka kemudian barang dan perusahaan ini ibaratkannya mereka menjual ya barang dan jasa. Contoh ini perusahaan Starbucks lah, atau janganlah perusahaan lokal lah, kopi apa yang lokal ya, misalnya kopi angkringan lah, misalnya kopi angkringan menjual, perusahaan kopi angkringan menjual barang dan jasa. Kemudian di sini perusahaan menjual, para apa namanya, rumah tangga atau konsumen itu membeli ya, kemudian barang sampai dibeli. Tapi untuk membeli sebuah rumah tangga itu harus memiliki faktor produksi tadi kan, dia harus bekerja ataupun mempunyai sesuatu untuk disewakan ya. Contohnya apa? Labor itu sebagai pegawai, pekerja. Land itu tanah ya, ataupun modal, misalnya kalau dia investor saham, investor usaha dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadilah faktor produksi ini ya, di mana para penjual yang membeli labornya, landnya atau capitalnya, rumah tangga menjual, maka itu menjadi faktor produksi perusahaan untuk membuat barang-barang tersebut ya. Nah, dari apa yang dia didapatkan dari faktor barang dan jasa, revenue, pendapatan perusahaan ya. Dia keluar barang dan jasa, dapat pendapatan. Kemudian yang dari pendapatan itulah kemudian bisa membuat gaji. Kalau faktor produksinya ada rumah untuk disewa, dia bisa menyewa pakai uang itu, dan juga keuntungan yang bisa dibagikan kepada para investor. Kemudian dari sini gaji, sewa, profit inilah kemudian menjadi bagian dari apa yang didapatkan rumah tangga. Nah, maka kadang-kadang ya penting juga kita berpikir, kenapa kita sebagai pegawai harus bekerja dengan baik dan maksimal. Karena kalau kita nggak bekerja baik dengan maksimal, perusahaan kemudian rugi, maka uang dari manakah yang akan dipakai perusahaan untuk menggaji kita? Ini menarik ya. Jadi jangan kita sebagai mahasiswa pun mulai berpikir, jangan cuma jago menghabiskan duit, tapi bagaimana kita bisa memiliki faktor produksi nantinya meski kita masih masa kuliah, masa belajar ya, supaya nanti ada yang bisa kita jual dalam rangka kita mendapatkan apa namanya, income, supaya bisa membeli produk jasa, ataupun mungkin kita langsung pengen menjadi perusahaannya juga boleh ya. Kemudian akhirnya akan ada uang ketika kita sudah memiliki penghasilan, kita bisa spending, itu artinya kita ini kan kita keluarkan, pengeluaran ya, kita gunakan untuk beli barang dan jasa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Nah, maka di sini perusahaan itu dia memproduksi dan juga menjual barang dan jasa, tetapi dia harus ada yang keluar. Jadi ada yang itu yang keluar, tapi untuk mengeluarkan hal itu semuanya perlu menyewa atau memakai salah satu faktor produksi ya, menyewa pegawai dan sebagainya. Rumah tangga dia membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, tapi ya ingat, untuk membeli barang dan jasa dia harus memiliki salah satu faktor produksi ya, memiliki atau menjual ya, salah satu ya, menjual keringat, jasa, pikiran itu termasuk faktor produksi. Kalau kita memiliki ya kita mungkin bisa menyewakan atau menginvestasikan modal yang kita miliki. Nah, maka ada pasar barang dan jasa, itu perusahaan jual, konsumen beli, faktor produksi, perusahaan membeli, konsumen yang menjual. Dan inilah kita sebagai partner teman-teman mahasiswa itu menyiapkan kalian itu supaya bisa diserap industri keuangan. Ya, jadi kita juga, karena banyak industri keuangan syariah ini masih sangat kekurangan SDM. Nah, apa itu faktor produksi? Di antaranya adalah apa namanya, hal-hal yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Ada banyak sebenarnya, tapi memang nanti kita secara singkatnya adalah di antaranya ada land, itu properti ya, tanah, kemudian pekerja dan juga modal. Ada lebih banyak lagi, peralatan macam-macam, itu lebih detailnya. Mungkin bisa dikategorikan modal dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian ada satu model lagi, ini model untuk menyederhanakan tadi, yang itu adalah production possibilities frontier, artinya batas kemungkinan produksi. Jadi intinya sebenarnya kita semuanya itu punya batasan. Kita nggak bisa menghasilkan semua hal barang jasa yang kita inginkan. Ya. Kita harus sepakati itu. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial ekonomi membutuhkan yang lain. Jadi ada sebuah gambar kombinasi dari output atau hasil yang kita dapatkan dari ekonomi yang bisa kita produksi dengan faktor produksi yang ada dan teknologi yang ada. Jadi dengan teknologi ini dan faktor produksi ini saya bisa menghasilkan sekian. Nah, contohnya nanti kita gambarkan misalnya kita sebagai negara memproduksi komputer dan mobil misalnya. Pada pertama kita mempunyai batasan produksi misalnya. Pada posisi kita bisa memproduksi 3.000 mobil dan 3.000 komputer, 1.000 mobil. Kemudian ini adalah batasan kita. Kalau kita memutuskan ya, misalnya yang ada di ranah ini, ya, apa namanya, di titik ini misalnya, ini batas kemungkinan. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya kalimatnya ya yang lebih tepat, kalau mau bikin komputer aja 3.000, kalau mau bikin mobil aja 1.000. Ya, jadi kalau 3.000 komputer no mobil atau 1.000 mobil no komputer. Ya kita pengen butuh dua-duanya. Oke, kalau butuh dua-duanya, tidak mungkin kita 3.000 1.000, harus ada yang kita apa namanya? Kita sesuaikan jumlahnya. Maka di sini turun menjadi 2.000 komputer, 1.000 komputer daya kita ini kita alihkan dalam produksi mobil sehingga mendapatkan angka 700 mobil. Jadi 700 mobil dan 2.000 komputer. Itu titik A. Kemudian apa namanya, apabila memang terjadi inefisiensi, inefisiensi itu misalnya terjadi krisis atau ada penggelapan modal oleh para pegawai atau terjadi demo atau terjadi masalah bencana alam sehingga membuat kita nggak bisa berproduksi maksimal, sehingga memaksa kita menurunkan produksi, misalnya bahkan sampai komputer cuma 1.000 dan mobil cuma 300 ya. Nah inilah diantara, jadi itu ada pergerakan-pergerakan. Nah tapi kalau seandainya misal ini ya, ini batasan produksi kan ya, jadi ini ada 3 ini tadi, ini bergerak di sini misalnya, kemudian meningkat lagi, bahkan bisa meningkat sampai di luar batas kemungkinan produksi. Di antaranya apa? Misal karena bantuan teknologi ya. Kalau dulu kita masih punya satu cabang atau misalnya jualan apa namanya konvensional, punya toko saja di pasar, sekarang kita punya toko online misalnya 10 atau di banyak tempat. Itu akan membuat kita produksi barang jasa kita semakin besar, atau punya beberapa pabrik atau teknologi canggih ya. Misalnya yang dulu mesin kita bisa 1 jam 10 loyang pizza misalnya, sekarang kita punya mesin misalnya 1 jam bisa bikin 100 loyang pizza. Itu pasti sangat ini. Di antaranya faktor teknologi itulah merubah. Tapi inilah batasan kita. Artinya kalau kita memilih salah satu ini, kita harus menyesuaikan. Tapi kalau terjadi inefisiensi tadi, kita bisa mengurangi. Kalau kita terjadi efisiensi, peningkatan teknologi, kita bisa meningkatkan batas kemungkinan produksi kita. Ya, maka apa saja yang bisa memperbaiki nanti bisa dijelaskan. Salah satu adalah efisiensi tadi. Ketika semakin efisien, ya artinya apa namanya, seseorang yang dulunya cuma bisa bikin 1, sekarang dia bisa bikin 10. Itu menjadi efisien. Padahal waktunya sama, misalnya 1 jam bikin 1, sekarang 1 jam bisa bikin 10. Karena ada teknologi kah, atau mungkin ada sumber daya faktor produksi yang lebih baik gitu ya. Kemudian ada istilah trade off tadi. Trade off itu artinya apa ya tadi? Kalau kita memang pengennya 2 hal tersebut, ada mobil dan ada komputer, maka ya kita harus menyesuaikan. Kita nggak bisa bikin 3.000. Kita harus menurunkan produksi kita komputer supaya bisa mengalokasikan untuk pembuatan mobil. Nah, kemudian ada biaya peluang ini sudah menyebutkan lebih detail ya berapa harga. Ya misalnya tadi dari 3.000 ke 2.000, berarti untuk mendapatkan 700 komputer kita kehilangan kesempatan sebesar pembuatan komputer 1.000 ya, karena itu hilang untuk biaya peluang atau biaya kesempatannya. Kita sebutkan aja tadi, ketika kita fokus mengerjakan
komputer, kita akan memiliki 3.000 unit komputer. Tapi ketika kita memutuskan untuk membagi biaya kesempatan itu atau menyerahkan biaya kesempatan itu, maka di antara biaya kesempatan yang kita hilangkan adalah 1.000 komputer untuk mendapatkan 700 unit 700 mobil ya. Kemudian di antaranya hal yang mempengaruhi secara umum adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi secara umum naik, maka ada kemungkinan besar batas kemungkinan produksi kita akan juga bertambah. Nah, ini adalah beberapa ilustrasinya. Ketika efisiensi dan pertumbuhan semuanya itu mendukung, maka produksi kita bisa sangat bertambah. Nah, dalam sesi ini juga disinggung tentang masalah pembagian microeconomics dan macroeconomics ya. Jadi untuk ilmu pengantar ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomi itu fokus pada individual parts, artinya pada keputusan-keputusan individual ekonomi. Jadi antara keputusan sebuah perusahaan, keputusan seorang pelanggan atau kelompok konsumen itu masuk ke mikroekonomi. Sedangkan di antaranya ya bagaimana perusahaan dan rumah tangga itu membuat keputusan-keputusan mereka dan bagaimana mereka itu berinteraksi in specific market, artinya dalam pasar tertentu ya, baik pasar barang dan jasa dan pasar produk atau produksi. Nah, sedangkan makroekonomik dia memiliki dimensi yang berbeda karena dia melihat dalam sebuah ekonomi menjadi sebuah kesatuan yang akan kita bahas tentunya yang di 3 prinsip yang pernah kita singgung ya di pengantar ilmu ekonomi makro. Ya, jadi intinya adalah fenomena luas dari sebuah ekonomi termasuk inflasi, pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kita simpulkan di part pertama ini atau bagian 1 bahwasanya para ekonom itu berupaya untuk apa yang mereka teliti atau subjek mereka yang mereka lakukan itu dengan pendekatan objektif sebagai seorang ilmuwan juga. Jadi mereka membuat asumsi yang cocok ya, appropriate dan juga menyederhanakan model-model dalam rangka membuat pemahaman secara sederhana dalam dunia ekonomi. Kemudian ada tadi 2 simple economic model, diantaranya tadi disebutkan circular diagram ya, sama batas kemungkinan produksi. Kalau kita ibaratkan ya nanti misalnya kita punya 24 jam ya, kalau kita memutuskan untuk kegiatan yang lain maka kita harus membagi waktu itu ke yang lainnya misalnya ya. Kemudian di antara hal penting lainnya adalah pembagian tadi di antara makroekonomik untuk pelajaran-pelajaran mikroekonomis tadi itu adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh rumah tangga dan perusahaan dalam sebuah pasar tertentu. Sedangkan makroekonomi adalah pelajaran tentang bagaimana kekuatan-kekuatan tren-tren secara umum yang bisa mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan ya. Misalnya contoh inflasi itu adalah gambaran secara umum-umum kenaikan harga, kemudian nanti ada masalah tingkat suku bunga dan lain sebagainya, itu diantara gambaran pengaruh yang bisa dibawa oleh hal-hal makro ke dalam dunia ekonomi secara keseluruhan ya. Baik, mungkin itu saja. Silahkan nanti sesikan part kedua, yaitu sederhana tentang bagaimana ekonom sebagai pengambil kebijakan ya, atau sebagai penasehat kebijakan. Ini tentunya menarik, nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Dan silahkan tebak kuis-kuisnya, kalian coba kerjakan, kalian isi diskusinya sebagaimana pemahaman kalian, yang insya Allah bisa memberikan manfaat ya pemahaman kalian terkait dengan bagaimana menjadi seorang ekonom. Tentunya kalian juga pernah melihat banyak orang-orang yang sering diundang di TV, itu diantaranya yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena ekonomi ya. Selain juga banyak tentang hal-hal terkait hukum ya, kita bisa belajar dan kita bisa mengkategorikan bagaimana mereka memandang ada perdebatan masalah kebijakan ekonomi. Itu akan kita pelajari lebih lanjut di part kedua. Nah, saksikan terus, support channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.